kegiatan yang saya ikuti selama ini Bapak Ibu, yaitu menjadi guru penggerak. Adapun yang kegiatan yang sudah saya ikuti sampai saat ini sudah masuk dalam modul 2 dari 3 modul yang ditawarkan sebagai pendidikan dan latihan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang saya pernah pelajari selama ber-CGP itu, maka wajib itu akan saya imbaskan di sekolah kita terhadap peserta didik, juga terhadap Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa ini harus saya imbaskan? Karena memang ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai guru penggerak, agar apa yang kami pelajari itu juga jangan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk guru-guru yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu guru. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu guru, topik yang ingin saya bawakan adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sedang bertanya, ini budaya positif kok gak jelas ya? Memang benar Bapak Ibu guru. Budaya positif di sini sengaja saya buat tulisannya abu-abu. Karena apa? Melihat budaya yang kita laksanakan, yang kita ikuti selama ini sekolah ini, terus terang Bapak Ibu seolah-olah abu-abu. Dari awal dulu saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dari pertama sekali kita berangkat dari rumah, sebenarnya niat kita itu apa? Datang ke sekolah. Apakah kita hanya dengan iming-iming bayaran, atau hanya sekedar profesi kita ini tidak hilang, atau adakah orang lain yang memaksa kita? Atau apakah kita berangkat dari rumah dengan kesadaran diri? Dengan demikian Bapak Ibu, yang pertama sekali yang mungkin saya tekankan Bapak Ibu, memang di rapat-rapat kemarin sudah pernah saya sampaikan, sebagai guru marilah kita menjadi panutan bagi siswa. Maka dengan demikian Bapak Ibu, budaya positif yang di sini adalah budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah. Inilah topik yang pertama yang harus kita tanamkan. Simbol-simbol yang dipraktikkan di seluruh warga sekolah. Maksudnya Bapak Ibu, budaya itu adalah sudah merupakan kebiasaan diri. Tentu kebiasaan diri ini tidak menjadi pertanyaan buat orang di sekeliling kita. Harus menjadi hal yang positif yang kita lakukan. Nah, yang pertama dalam budaya positif ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Naik Pak, berikutnya. Pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Sebenarnya itu sudah pernah kita sampaikan dalam rapat yang lalu dan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah tidak lain daripada P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dari nilai-nilai tersebut ada 6 karakter. 6 karakter, yaitu yang pertama adalah karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya ini Bu, sebenarnya Bapak Kepala Dinas kita di provinsi sudah membuat 7 perintah harian. Itu poin yang nomor 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah yang pentingnya, paling utama sekali yang harus kita tanamkan kepada warga sekolah. Warga sekolah seperti yang kita tahu Bapak Ibu, ada beberapa golongan, murid, kita sendiri sebagai guru, dan juga tamu kita. Itu adalah warga sekolah. Dalam tanda petik mungkin orang tua siswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga tidak lain adalah berkebinekaan global. Kita di sekolah kita ini ada yang Kristen, ada yang Islam, begitu juga dengan siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Jangan pernah ini kita jadi membuat pengelompokan. Untuk mendidik mereka, mari kita satu hati, satu jiwa. Bahwasanya apa yang kita berikan itu bukan hanya untuk satu kelompok, tapi untuk keseluruhan kelompok.
Yang ketiga Bapak Ibu adalah sifat gotong royong. Gotong royong untuk melaksanakan mengerjakan segala sesuatu itu kita sifatnya harus bergotong royong, berkolaborasi. Karena sekalipun saya sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu yang mendukung saya, maka saya sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin yang kolaps. Nah, dan juga untuk hal yang selanjutnya Bapak Ibu, mungkin yang nomor 4 adalah mandiri, nomor 5 bernalar kritis, dan yang nomor 6 adalah kreatif. Saya kira kita semua sudah tahu apa artinya masing-masing Bapak Ibu. Mari kita laksanakan itu. Baik Pak. Nah, kata disiplin berasal kembali lagi Pak. Slide berikutnya Pak, slide berikutnya. Ya, ini Stephen Covey yang saya dapat dari buku Bapak Ibu, dan juga yang juga sudah kami pelajari, bahwasanya dia menyatakan bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maka yang dimaksud di sini Bapak Ibu, tidak mungkin kita menekankan kepada siswa suatu nilai-nilai, padahal nilai-nilai tersebut kita tidak laksanakan secara pribadi. Itu maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Slide berikutnya Pak. Baik. Kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Tanda petik saya buat di Bapak Ibu, sebenarnya murid atau yang disebut sebagai pengikut. Murid itulah yang mengikuti jejak kita sebagai guru. Artinya ketika kita disiplin, maka murid kita pun akan mengikuti jejak kita menjadi disiplin. Nah, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengatur diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai tadi itu adalah yang sudah saya sebutkan, ya, 6 karakter itu Bapak Ibu. Slide berikutnya Pak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Artinya di sini Bapak Ibu, intrinsik di sini adalah ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada murid kita, maka dengan sendirinya murid itu akan berangkat melaksanakan itu dari dirinya sendiri, bukan atas dorongan dari pihak luar. Tapi dengan kesadaran diri, maka dia akan melaksanakan kedisiplinan itu berangkat dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Baik Pak, slide berikutnya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu secara berulang-ulang, ini 6 karakter ini jangan hanya saya yang melaksanakan, jangan hanya pihak yayasan yang melaksanakan, karena kebetulan ini sekolah kita adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat, bukan negeri. Jangan hanya Bapak Ibu sendiri yang melaksanakan itu, saya juga harus ikut. Artinya ketika saya melaksanakan, maka marilah kita bersama-sama Bapak Ibu untuk saling melaksanakan disiplin tersebut. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Inilah harapan yang kita cita-citakan bersama. Semua guru mencita-citakan ini terhadap muridnya. Baik Pak, slide berikutnya. Dari profil pelajar Pancasila, ini isinya yang 6 karakter tersebut yang sudah saya sampaikan tadi.
beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Oke Pak, lanjut. Nah, kreatif. Nah, ada beberapa motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Derek Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya Bapak Ibu di sini, jangan sampai kita memberikan sesuatu arahan kepada siswa agar siswa itu merasa tidak nyaman karena adanya hukuman. Mereka melaksanakan itu takut karena nanti saya akan dihukum. Itu artinya Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita sebagai guru praktek dari rumah, kita hanya mengharapkan imbalan. Artinya profesi kita sebagai guru tidak kita sadari betul apa sebenarnya makna sebagai seorang guru itu. Nah, yang ketiga, yang pertama, yang kedua sebenarnya saya buat merah di sini Bapak Ibu. Berarti